kita mulai saya absen. Angga, Aldi, Danu, Abiyu, Lutfi, Fajar, Hakim, Iqbal, Naufal, Silva, Hasna, Nadia, Dinda. Alhamdulillah semua anak ya. Oke, anak sebelum pelajaran kita mulai, apa masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Ada yang ingat? Ya silakan, Mbak. Apa? Terus? Karena ketemunya dua kelamin laki-laki dan perempuan dalam kurung jima atau sekutu, baik keluar mani atau tidak, karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain, karena baik yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulan, karena nifas yaitu darah yang keluar dari seorang ibu hamil karena wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan, karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam orang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan. Oke, kasih tepuk tangan semua. Masih ada lagi anak yang masih ingat pelajaran kemarin siapa? Oke, Nadia, monggo. Penyebab hadas kecil karena keluar suatu dari beberapa dan timbul karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk gila atau sebab lainnya seperti itu. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan hamilnya tanpa ada batas yang menghalanginya, karena menyentuh kemauan, baik kemauan sendiri ataupun kemauan orang lain dengan kemauan atau dari. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang judul alat-alat bersuci dan macam-macam air. Menjaga kebersihan tempat tinggal lingkungan dan menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga madrasah, menjaga kebersihan lingkungan dan tempat umum adalah merupakan hikmah dari Toharoh atau bersuci. Masih ingat hikmah dari Toharoh bersuci? Apa yang pertama? Menjaga kebersihan lingkungan atau tempat tinggal. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Terus menjaga kebersihan lingkungan atau tempat umum. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhirun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawaddu yuhibbul jawada, fanadhafu afnaikakum. Yang artinya sesungguhnya Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan, karena kebersihan lingkungan di sekarang. Baiklah anak-anak, untuk pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang alat-alat bersuci dan macam-macam air. Maka
Yang pertama adalah air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang keluar dari bebatuan, air laut, air sumur, air sungai, air es, sumber mata air salju, dan air embun. Itu yang termasuk air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya air makruh atau air yang dipanaskan. Jadi air tersebut dipanaskan, dijemur, atau air musamas. Air musamas artinya air yang punya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Contoh, air yang musamas itu kamu menggunakan tempat atau wadah yang terbuat dari besi, kemudian dipanaskan, dijemur. Nanti di situ akan air berubah menjadi panas. Itu tidak bisa atau makruh digunakan untuk bersesuci. Karena air yang dipanaskan atau musamas itu mengandung penyakit. Makanya nggak boleh atau makruh. Yang kedua, yang ketiga, air tohir ghairu mutahhir atau yang disebut juga dengan suci tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan. Air tohir ghairu mutahhir atau yang suci tidak mensucikan adalah air yang suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersesuci. Yang termasuk air ini yaitu sebagai berikut: 1. Air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya. Air suci yang tercampur dengan benda suci lainnya. Contoh, kamu mempunyai air suci 1 mula, kemudian bercampur dengan benda suci lainnya. Contoh, kecampuran gula, terus kecampuran kopi, kecampuran susu, atau marimas atau benda-benda lain yang punya suci. Maka air tersebut hukumnya suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipergunakan untuk bersesuci. Kemudian air yang suci dan mensucikan bagian yang kedua yaitu air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya. Contoh, air jeruk, terus apa lagi? Air semangka. Pokoknya ketentuannya air yang keluar dari buah-buahan itu hukumnya juga suci tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Contohnya untuk wudhu, mandi. Untuk menggunakan najis yang lain tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal artinya air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci ataupun berwudu. Coba siapa yang sudah pernah mendengar air yang terkriteria air sedikit
Siapa yang nggak pernah tahu? Air sedikit. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2. Kalau air banyak, air yang lebih dari 2. Yang dimaksud di sini air mustakmal yaitu air sedikit yang sudah pernah dipergunakan untuk sesuci. Maka hukumnya air mustakmal. Yang kelima yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contohnya, siapa yang bisa memberi contoh air mutanajis? Air yang telah terkena air liur anjing. Air yang mutanajis yaitu air yang terkena najis atau air sedikit yang terkena najis dan berubah sifatnya. Sifatnya air itu ada berapa? Ada 4, yaitu 1 warna, bau, rasa, dan bentuknya. Air sedikit terkena najis kemudian berubah sifatnya, maka air tersebut hukumnya mutanajis. Kemudian air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang sedikit kurang dari 2 bulan. Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u la yatanajisu sayyidun illa ma ghalaba ala tahmihi aw lahmihi aw riqihi. Al-ma'u la yatanajisu sayyidun illa ma ghalaba ala tahmihi aw lahmihi aw riqihi. Yang artinya air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali air itu telah berubah dan warna atau baunya. Sudah paham anak-anak? Paham? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ini kalian saya bagi lembar kerja yang berkelompok. Nanti yang sebelah sini satu kelompok, kemudian sebelah sini satu kelompok. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ya, Nak ya. Cukup kan waktunya? Silahkan dikerjakan. Ada yang mau cerita enggak? Kelompok 2, dalam bisnis apa tidak? Oke, dilanjutkan ya.
bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sekarang kelompok 1 dulu, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silahkan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kelompok kami, yaitu alat toharoh atau bersesuci. Contoh tanah atau tubuh yang dipergunakan untuk bersesuci, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar yang sudah dengan tayamum, yaitu batu yang dipergunakan untuk beristinja. Yang ketiga yaitu air dikelompokkan menjadi 5, yaitu air mutlak atau air mutahhir dalam kurung suci, mensucikan. Yang kedua air makruh dalam kurung air musamas. Yang nomor 3 air tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Yang keempat air mustamar. Yang kelima air mutanajis, air atau dalam kurung air terkena najis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ke depan. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah dari orang Islam, yang mana bahwa taharah atau bersuci merupakan salah satu syarat dari mengerjakan ibadah sholat, di mana dalam sholat kita harus suci dari najis dan hadas, termasuk harus suci pakaian badan dan tempat dari najis, di mana hal tersebut juga merupakan pengertian dari taharah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari anak-anak ya, presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dalam presentasikan tentang alat-alat toharoh, semuanya bagus. Demikian anak-anak ya, untuk materi pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, kita membuat kesimpulan. Siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan untuk materi pada pertemuan hari ini? Ada enggak? Kalau nggak ada, mari kita bersama-sama disimpulkan. Yang pertama, alat-alat toharoh atau alat-alat bersuci dan macam-macam air. Yang pertama, air itu adalah air mutlak atau mutahhir yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air makruh. Yang ketiga, air tohir ghairu mutahhir. Yang keempat, air mustamal. Dan yang kelima adalah air mutanajis. Coba anak-anak masih ada yang hafal dalil tentang toharoh? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Huwa tahurul ma'u wal hilu maitatuhu," yang artinya air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, anak-anak semuanya, kita tadi pertemuan pada hari ini yaitu tentang alat suci. Untuk pertemuan
pertemuan yang akan datang, yaitu materinya tentang hadas dan najis. Silahkan kalian mempelajari terlebih dahulu tentang hadas dan najis. Marilah pada pertemuan ini kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum